untuk soal keputusan Mas Budiman mendukung Prabowo yang sudah secara terbuka, semestinya itu juga disampaikan pengunduran diri untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan partai yang sudah menaunginya selama berpuluh tahun. Dan itu bagian dari sikap-sikap gentleman, sikap orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang sudah berdampak kepada dia gitu. Tapi kalau kayak gini, ya terus terang bagi saya nggak gentleman. Selamat pagi semuanya, selamat sore untuk semua kalian yang nonton video ini sore hari, karena ini akan tayang sore. Dan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, hari ini saya harus ke Jakarta dengan agenda harusnya pagi ini itu bertemu dengan Mas Budiman Sujatmiko untuk bertemu dengan pengurus PDI Perjuangan. Tapi karena Mas Budiman sudah membatalkan, jadi ya nggak ada acara paginya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya tetap harus berangkat ke Jakarta karena nanti sore ada acara gitu. Ya sebenarnya sih seandainya saya tahu pagi ini nggak nganterin Mas Budiman, ya saya beli tiketnya agak-agak siang atau agak-agak sore gitu. Karena kalau berangkat pagi itu agak melelahkan lah, karena saya dari rumah itu harus berangkat sebelum subuh. jadi masih gelap itu harus berangkat, dan itu ya kurang tidur lah. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Saya juga sering berperjalanan seperti ini karena ya memang orang desa kan, kalau ke bandara agak jauh. Nah, sore ini saya ingin melanjutkan bahasan terkait Mas Budiman Sujatmiko, karena di video sebelumnya itu saya merasa masih ada satu poin yang tidak saya sampaikan, yaitu terkait pernyataan sikap Mas Budiman yang mendukung Prabowo Subianto itu semestinya itu didahului oleh pengunduran diri. Seharusnya Mas Budiman itu mengundurkan diri dari PDI Perjuangan sebelum menyatakan bahwa dia mendukung Prabowo. Karena kalau kita melihat pertemuan sebelumnya di Kartanegara gitu ya, itu kan masih bisa menata kata lah. Mas Budiman itu masih bisa bilang bahwa ini bukan bentuk dukungan, saya datang tidak atas nama partai, saya datang atas nama pribadi, ini hanya diskusi dan di era demokrasi ini boleh terjadi gitu ya. Itu kan pernyataan-pernyataan dulu ketika pertemuan pertama di Kartanegara gitu ya. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya juga tanya kepada Mas Budiman, kepada timnya, apakah mendukung Prabowo Subianto? Jawabannya enggak. Jawaban Mas Budiman masih menunggu arahan Pak Jokowi. Jawaban dari teman-temannya yang ikut Mas Budiman ke Kartanegara bertemu dengan Prabowo juga mengatakan enggak, kita enggak dukung, kita cuma komunikasi dan koordinasi dan sebagainya gitu. Tapi kemarin ketika sudah mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman, maka jelas itu adalah sebuah bentuk dukungan. Ya bagaimana mungkin itu tidak dinilai sebuah dukungan kalau kemudian arahan atau tujuan dari pembuatan relawan ini adalah untuk pemenangan Prabowo. Ya kan pasti untuk mendukung kan nggak mungkin nggak dukung kalau kemudian sudah bentuk tim relawan pemenangan gitu. Jadi ini adalah jelas bukti dukungan Mas Budiman. Nah, bagi saya gitu ya, seharusnya sebelum menyatakan dukungan itu mundur dulu lah untuk menghormati PDI Perjuangan, karena bagaimanapun PDI Perjuangan ini kan rumahnya Mas Budiman gitu. Sudah 2 periode di DPR, sekarang juga jadi komisaris, juga rekomendasi dari PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kemudian seperti ini gitu ya, yang tiba-tiba mendukung Prabowo tanpa permisi, tanpa pengunduran diri, tanpa komunikasi yang baik, itu kan ya kayak apa ya, kayak terlalu salah lah gitu. Karena sebenarnya PDI Perjuangan itu masih memberi ruang yang sangat luas kepada Mas Budiman gitu. Karena ketika pertemuan antara Budiman dengan Prabowo di Kartanegara, itu PDI Perjuangan tidak langsung memanggil, tidak langsung memberikan sanksi gitu ya, tapi masih diberi waktu yang cukup panjang, hampir lebih dari setengah bulan, untuk melakukan negosiasi atau islah atau perbaikan gitu ya. Jadi PDI Perjuangan itu sebenarnya menurut saya sangat menganak-emaskan Mas Budiman atau sangat menghormati Mas Budiman. Makanya nggak langsung dipanggil gitu, tapi masih ada waktu yang cukup lama. Harapannya ya Mas Budiman bisa kembali mendukung Pak Ganjar. Bahkan saya juga oleh teman-teman
diminta untuk melakukan jembatan atau penengah gitu ya, agar bisa kembali mendukung PDI Perjuangan bersama Ibu Mega dan Pak Ganjar gitu, bersama Pak Jokowi juga. Jadi ada waktu yang sangat lama yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Mas Budiman gitu, tapi ternyata waktu itu tidak mampu untuk membuat Mas Budiman kembali gitu ya, malah langsung menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto, dan itu bagi saya sangat-sangat tidak menghormati PDI Perjuangan. Sama lah seperti pertemuan pagi ini gitu ya, dibatalkan kemarin pagi, itu kan ya sangat tidak menghormati sebenarnya, karena ya perjanjiannya kan sudah dari hari Kamis gitu ya, jadi itu ada waktu yang cukup lama lah. Tapi ya begitulah orang gitu, mungkin Mas Budiman punya kesibukan, punya pemikiran yang lain, tapi bagi saya semestinya memang lebih dulu mengundurkan diri daripada dia mendukung Prabowo tapi masih menjadi kader PDI Perjuangan. Itu kayak kayak kurang pas lah gitu ya. Dan di sisi lain setahu saya PDI Perjuangan itu bukan cuma soal DPR 2 periode, komisaris dan sebagainya, tapi juga dalam kasus ini itu terbuka selebar-lebarnya pintu PDI Perjuangan untuk Mas Budiman. Bahkan gitu ya, saya itu sama teman saya itu diberikan semacam kebebasan gitu. Mas Alif bilang aja gitu ya, Mas Budiman ini ada masalah apa sampai kemudian harus ke Prabowo, nanti kita selesaikan. Kalau masalah jabatan kita selesaikan, kalau masalah dana kita selesaikan. Berapapun kasih tahu. Bahkan ada pengusaha yang juga hubungi saya gitu ya, yang tanya, Mas Budiman dibayar berapa ya nanti, bisa nggak kita kembalikan dana dari mereka itu, dan kemudian Mas Budiman tetap di PDI Perjuangan. Ada tuh pengusaha yang bilang nggak gitu, berapapun tanya Mas, kita kasih, kita sediakan, tapi sama Mas Alif katanya. Jadi uangnya disuruh ke saya dulu sebelum dikasih ke Budiman. Jadi ya ada banyak orang sebenarnya ingin mensupport Mas Budiman dengan segala permasalahannya gitu ya, kalau memang ada. Jadi itu ternyata selama hampir setengah bulan atau lebih setengah bulan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tapi kemudian Mas Budiman tetap melanjutkan rencananya untuk mendukung Prabowo, melanjutkan skenarionya seperti di pertemuan pertama yang sebelumnya dibantah hanya sebatas diskusi dan sebagainya. Ya bagi saya itu adalah sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kalau soal aktivis 98 yang diculik, yang meninggal, yang tidak pulang ke rumah sampai hari ini gitu ya, itu kan ya bagian dari cerita lain. Dan sebenarnya seingat saya, yang namanya Prabowo atau Gerindra itu kan nggak cuma ini yang merekrut aktivis 98 untuk bergabung dengan Prabowo atau Gerindra. Kan sebelumnya sudah ada gitu ya, sudah ada beberapa orang gitu, dan Budiman ini bukan yang pertama, bukan yang satu-satunya gitu. Jadi ya biasa gitu bagi Prabowo kan, ya dia memang kerap melaksanakan itu, melakukan itu karena ya mungkin dia trauma, mungkin dia itu takut kalah. Karena salah satu faktor kekalahan Prabowo itu ya karena faktor krisis 98, tragedi penculikan dan sebagainya, dan itu dikomandoi oleh Prabowo. Dan itu bagi masyarakat Indonesia susah untuk dimaafkan gitu. Karena logika aja gitu, kita kalau punya anak cewek kemudian mau dilamar sama penculik gitu kan, ya untuk alasan apapun lah, mau menculik karena tugas, menculik karena disuruh, menculik karena kurang uang dan sebagainya, untuk alasan apapun yang namanya pelanggaran, dosa, kesalahan, ya tetap saja itu sebuah dosa, sebuah kesalahan. Entah apapun alasannya, kita nggak peduli itu gitu ya. Dan itu kan yang menjadi keyakinan banyak orang di Indonesia. Makanya kemudian Prabowo kalah berkali-kali. Tapi ya oke lah gitu ya, Mas Budiman itu katakanlah dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dialami oleh teman-temannya gitu ya. Tapi semestinya secara pribadi gitu ya, Mas Budiman ya menyadari dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada PDI Perjuangan yang sudah menampungnya selama berpuluh tahun ini gitu. Bukan malah seenaknya seperti ini. Saya nggak tahu gitu ya, saya tahu sebenarnya ada banyak kekecewaan gitu ya. Tapi ya tetap saja gitu ya, yang namanya
mundur pamit itu ya harus bilang dulu. Saya aja dulu mau pindah channel, mau mundur, saya bilang dulu gitu ya. Saya bukan langsung tiba-tiba bikin. Saya ada waktu 1 bulan untuk nggak bikin video gitu, karena masih izin, masih pamit gitu ya. Ini apalagi partai politik, channel sebelah gitu ya, nggak memberikan apa-apa ke saya. Mungkin ya cuma memberikan sistem, tapi kan saya juga memberikan hasil iklan yang cukup besar, 60% dari pendapatan saya gitu. Dari pendapatan iklan 60% ke manajemen, saya cuma dapat 40%. Tapi dengan itu pun saya masih izin untuk mundur. Saya masih beri waktu sampai sebulan untuk komunikasi, dan sebelum kemudian saya bikin video di channel baru. Ini partai politik, DPR 2 kali, komisaris sekarang. Apa iya sikapnya jadi seperti ini? Itu yang menurut saya jadi seperti tidak bertanggung jawab sama sekali gitu. Ya, dan pertemuan hari ini gitu ya, pagi ini ya, itu kan nggak bertanggung jawab ke saya nggak ada apa-apanya lah, saya nggak berdampak apa-apa ke Budiman gitu ya, saya nggak memberikan bantuan apa-apa. Jadi ya kalau ke saya sih nggak masalah, tapi kalau sama PD Perjuangan kan apa ya, kayak ya kurang pas lah gitu ya. Saya sebetulnya ada banyak kata yang ingin saya sampaikan, tapi karena saya masih menganggap Mas Budiman sebagai bagian dari sejarah 98, saya tidak ingin menggunakan kata-kata yang kasar, tapi faktanya memang seperti itu. Dan kita lihat saja gitu ya, apakah PD Perjuangan akan memberikan teguran, sanksi, pemecatan atau pengunduran diri dari Mas Budiman. Kita nggak tahu, kita lihat nanti. Tapi pada intinya saya punya banyak cerita soal Mas Budiman gitu. Dan ya nggak semua saya ceritakan, tapi kalau memang ada serangan-serangan kepada PD Perjuangan dan Mas Budiman cerita soal hal-hal yang menurut saya kurang pas gitu ya terpaksa saya juga akan buka, karena saya bersyukur juga gitu ya, beberapa bulan dengan Mas Budiman diberi pengalaman, diberi pengetahuan, informasi seorang sosok Budiman sebagai bagian dari aktivis 98. Saya dengan ketemu Mas Budiman berkali-kali gitu ya, bikin konten, video dan sebagainya, saya akhirnya bisa menilai apa yang ada di dalam kamera dan ada apa yang tidak dalam on cam gitu. Jadi ya saya bisa menilai, saya punya banyak cerita gitu, dan ya kita tunggu saja. Tapi untuk soal keputusan Mas Budiman mendukung Prabowo yang sudah secara terbuka, semestinya itu juga disampaikan pengunduran diri untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan partai yang sudah menaunginya selama berpuluh tahun. Dan itu bagian dari sikap-sikap gentleman, sikap orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang sudah berdampak kepada dia gitu. Tapi kalau kayak gini ya terus terang bagi saya nggak gentleman gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.